Herd immunity adalah ketika mayoritas populasi kebal terhadap suatu penyakit menular, sehingga memberikan perlindungan secara tidak langsung bagi mereka yang tidak kebal. Mereka yang tidak kebal terlindungi karena berada di antara orang-orang yang kebal, sehingga penyakit tidak bisa menular dalam kelompok tersebut. Jumlah orang yang bisa tertular akibat sebuah penyakit ditentukan dari angka reproduksi dasarnya atau disebut R0. Sebagai contoh, orang yang mengidap sebuah penyakit dengan R0 2 dapat menularkannya kepada 2 orang lain. Namun, jika di kelompok tersebut terdapat cukup banyak orang yang kebal, maka laju penularan dapat ditekan. Semakin tinggi R0 suatu penyakit, semakin tinggi pula persentase herd immunity yang diperlukan untuk menanggulanginya. Kekebalan terhadap suatu penyakit itu sendiri dapat dicapai melalui 2 cara, yakni melalui pemberian vaksin atau secara alamiah ketika seseorang telah sembuh dari penyakit tersebut dan tubuhnya bisa menghasilkan antibodi. Namun untuk penyakit seperti COVID-19, vaksinasi menjadi sangat penting di Indonesia, sebab penyakit ini memiliki tingkat kematian sekitar 3%. Jika penduduk Indonesia dibiarkan untuk membentuk antibodi secara alamiah, maka bisa jadi akan ada 8 juta lebih kematian akibat COVID-19 sebelum tercapainya herd immunity. There are pockets where 50-60% of the population has been exposed to the virus and has antibodies. But that doesn't mean that the whole city or the whole province or the state or the country is now achieving herd immunity. The same individuals who are living in that community, the moment they go outside to a place where there is less of herd immunity, and if they don't have antibodies, they will then become susceptible. The only way of achieving herd immunity at that scale is through vaccination. Pada awal pandemi, Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan dibutuhkan herd immunity sekitar 70% guna menanggulangi COVID-19. Namun sejak kemunculan varian COVID-19 yang lebih mudah menular dan efikasi vaksin yang saat ini tersedia tidak mencapai 100%, para ahli semakin sangsi herd immunity dapat tercapai. Kekebalan herd immunity itu jangan diharapkan karena tadi 3 hal tadi. Vaksinnya punya vaksin efikasi dan dikembangkan secara cepat begitu dalam 9 bulan. Kedua, orang yang infeksi bisa terinfeksi lagi. Ya, ketiga, ya bahwa herd immunity tidak akan terjadi begitu. Tri menambahkan, meski herd immunity COVID-19 sulit diwujudkan, namun masyarakat tetap bisa berupaya untuk melindungi orang yang rentan atau tidak bisa divaksin dengan melakukan vaksinasi dan patuh pada protokol kesehatan. Arya Dita Utama, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.